Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami mengucap syukur atas berkat kuat kuasa-Mu yang telah memagari dan melindungi kami dari segala serangan roh-roh yang jahat, sehingga kami dapat hidup sampai pada saat ini. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami baik, tetapi semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang sungguh besar di dalam hidup ini. Berkati sanak saudara serta semua umat Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini, agar kami semua senantiasa sehat dan selamat, menikmati kelanjutan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, sekiranya kami telah berdosa kepadamu, baik melalui hati, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Doa kami agar semua senantiasa sehat dan selamat di dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini,
Saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Tuhan yang memperdulikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita nikmati tanpa ragu. Namun, kehidupan umat manusia selalu dikuasai oleh kekhawatiran, baik karena pikiran dan hati kita sendiri. Semua orangnya dapat dikuasai oleh kekhawatiran, namun tidak semua orang bersikap optimis dan tetap percaya akan campur tangan Tuhan di dalam kekhawatirannya. Siapapun orangnya, entah itu laki-laki, entah itu wanita, tua dan muda, entah ia tinggal di desa atau di kota, pasti dilanda kekhawatiran. Sangat bohong kalau ada orang yang mengatakan bahwa selama hidupnya tidak pernah khawatir. Rasa khawatir adalah bagian dari hidup manusia. Itu adalah orang yang normal. Kekhawatiran pada dasarnya adalah masalah penguasaan atau pengendalian diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama bagaimana kita mengatasi kekhawatiran di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Yang pertama, ingat hidup dan tubuh ini adalah lebih penting bagi Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saya ulangi kalimat yang terakhir sekali lagi. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, jika itu sesuatu yang dapat kita kerjakan, yang bukan bersifat kekal, alangkah bodohnya manusia merasa khawatir tentang semuanya ini. Merasa khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat kita buat, mungkin itu masuk akal. Mengapa? Karena semua keperluan tubuh dan hidup ini sudah disediakan oleh Tuhan untuk manusia selama hidup di dunia ini. Baik makanan, pakaian, dan apa yang kita perlukan bagi tubuh ini. Tuhan telah menyediakan dengan mudah kita jangkau kalau kita memiliki usaha di dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita selalu mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi tubuh kita selama ini? Apakah ada sesuatu yang sulit kita jangkaukan di dalam hidup ini? Lalu yang kedua, manusia lebih berharga dari ciptaan yang lain. Dalam ayat yang ke-26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saya ulangi lagi, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus minta manusia melihat tentang pemeliharaan Tuhan kepada semua ciptaannya yang lain. Jikalau burung-burung di udara itu dipelihara oleh Tuhan dengan begitu rupa, serta tidak ada seekor pun boleh jatuh ke tanah tanpa seizin daripada Tuhan, apalagi umat manusia makhluk ciptaan Tuhan yang telah diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengannya. Manusia adalah lebih berharga dari seekor burung yang ada di udara itu. Mengapa kita harus khawatir? Hal ini adalah sesuatu yang tidak wajar bagi kita umat manusia yang percaya kepada Tuhan, yang telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan pikiran dan hikmat serta berkat yang ada di sekeliling kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Apakah kita percaya bahwa tubuh dan hidup ini adalah lebih berharga di mata Tuhan pada saat ini? Tuhan memelihara Nabi Elia melalui burung gagak setiap pagi dan setiap petang. Burung gagak diperintahkan oleh Tuhan untuk menghantar roti dan daging kepadanya di tepi sungai Kerit. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Artinya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan apabila Ia bertindak untuk memelihara kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita percaya dengan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jangan khawatir, percayalah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kekhawatiran tidak menjaminkan kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa jikalau kita membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita, maka kekhawatiran itu tidak dapat memberi jalan keluar bagi kita dari segala kekhawatiran. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalannya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perkara yang harus kita lakukan untuk mengatasi semua kekhawatiran di dalam hidup ini, sesuai dengan firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang yang benar itu goyah. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa adalah penolong dan pendengar yang ajaib. Dialah yang berkuasa untuk melepaskan kita dari segala beban dan pergumulan kita, termasuk kekhawatiran. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang tidak henti-hentinya membentuk dan meluruskan pikiran dan hati kami, agar kami sadar tentang kasih-Mu yang tidak pernah dibatasi, dan kuasa-Mu yang tidak dapat dibatasi oleh kuasa apapun di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa, namun oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau berkenan mengasihi dan melayani serta memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, serta orang yang mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Tuhan, kuatkanlah iman serta pengharapan mereka saat mereka putus asa. Engkau adalah Tuhan yang memperdulikan serta memberkati mereka dengan pengertian tentang pemeliharaanmu di dalam kehidupan mereka dari hari ke hari dan saat ke saat. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kasih. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini. Tuhan, sekalipun kami makin hari makin menghadapi keadaan yang tidak menjamin keselamatan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dari segala malapetaka yang menimpa kehidupan kami. Kuatkanlah iman seisi keluarga kami sebagai umat-Mu. Berilah kami kekuatan dan kuasa, agar kami tidak merasa gelisah, agar kami tetap percaya kepadamu. Sebab Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Tuhan, kami mohon semuanya dengan iman, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.